membahas surah Al-Fatihah ini, saat sampai kepada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang artinya terjemahannya tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, maka Al-Maraghi di sana menyatakan kita minta hidayah kepada Allah, hidayah, ya, tunjuki, bahasa Arab hidayah, petunjuk. Al-Maraghi menjelaskan sebenarnya banyak petunjuk Allah yang diberikannya kepada kita. Nah, ini hari ini materi inti kita. Mudah-mudahan sempat waktu kita. Yang pertama, katanya saya singkat saja. Yang pertama, ada hidayah yang diberikan Allah kepada kita menurut Al-Maraghi, apa yang disebutnya dengan hidayah jasmaniyah. Apa contohnya hidayah jasmaniyah itu? Begini Bapak, tangan kita dipukul orang terasa sakit, dicubit orang terasa sakit, itu hidayah. Hidayah apa namanya? Jasmaniyah. Ada rasa. Tapi kalau badan Bapak dicubit orang tak lagi terasa sakit, ada yang kurang dari nikmat Allah gitu. Nah, berarti sakit. Nah, gitu. Jangan lupa. Makanya bisa sholat subuh ini satu kesyukuran yang luar biasa, ini kita bisa kemari subuh-subuh gini. Berat kali. Bukan tak berat ke masjid sholat subuh ini. Nah, seperti itu. Ada hidayah jasmaniyah. Ada kata Al-Maraghi, hidayah yang diberikan Allah kepada kita, hidayah rohaniyah. Apa itu hidayah rohaniyah? Gini, kita ambil contoh. Al-Maraghi mencontohkan, ya, kita ambil bahasa yang paling mudah. Kalau ada orang melakukan satu perbuatan atau tindakan penyimpangan, masih terasa malu dia dengan perbuatan menyimpang yang dia lakukan, malu dia, itu pertanda hidayah rohaniyah masih ada dalam dirinya. Tapi kalau ada orang melakukan tindakan pelanggaran, tak ada rasa malu sama sekali, itu pertanda sudah dicabut Allah hidayah rohaniyah dari dirinya. Kita tak ingin menjadi orang atau manusia seperti itu. Orang Medan bilang barangkali di pasaran sana udah putus surat malunya, tak ada lagi rasa malu. Oh, itu sudah dicabut Allah hidayah rohaniyah. Jadi dua, jasmaniyah, rohaniyah. Yang berikutnya menurut Al-Maraghi ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia sebut dengan istilah hidayah hawasiyah. Apa itu hidayah hawasiyah? Panca indera. Itu satu kenikmatan. Mata kita dapat melihat indahnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hidung kita dapat merasakan aroma yang ada di sekitar kita. Kuping kita dapat menangkap gelombang-gelombang suara yang ada. Itu hidayah hawasiyah, panca indera. Nah, maka bersyukurlah kalau hidayah ini masih, tapi sedikit demi sedikit itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, rata-rata kita tentunya dulu kan belajar tak perlu pakai kacamata. Dulu pertama kali kenal Pak Abdullah tahun 90 ngisi pengajian, makanya ini jamaah paling lama ini Pak Abdullah ini udah 30 tahun. Ya, udah 30 tahun sama beliau ini. Ya. Belakangan karena faktor pengurus agak berhenti sedikit, mandek sedikit, tapi ibu-ibunya tetap. Dan ibu udah tahu, jadi kalau ibu-ibunya itu ngaji Qur'annya terus juga sama saya. Nah, itu pertama kali kenal dengan beliau, dia tahu ini saya enggak pakai kacamata. Hari ini baca harus pakai kacamata. Oh, itu alarm dalam kehidupan. Khairul akmal, kata Allah kira-kira kayak gitu. Tanda kau udah makin tua tuh, kau baca harus pakai kacamata. Sadar diri kau. Makanya kan ada yang senantiasa terus menghadap kepada kita dan mendekat kepada kita, ada yang menjauh dan menjauh terus. Apa itu yang terus menjauh? Dunia dengan segala isinya, menjauh. Di sini saatnya untuk beramal, tak perlu, tidak ada hisab. Tapi yang mendekat terus itu akhirat. Di akhirat nanti tak perlu lagi beramal, tapi ada hisab di sana. Nah, ini seperti itu. Nah, oleh sebab itu, jasmaniah kita, rohaniah kita, itu diatur semuanya dalam Islam itu. Setelah itu ada ya hawasiyah panca indera, dapat
melihat, menikmati, digunakan untuk kehidupan. Ini masih apa namanya Bapak? Ada hidayah yang disebut oleh Al-Mawardi dhamirul qalbi. Dhamirul qalbi. Apa itu dhamirul qalbi? Kata hati. Di mana kita selalu berbicara karena dorongan hati masing-masing, termasuk perbuatan kita itu karena ada dorongan hati. Contoh, kehadiran kita hari ini sholat subuh berjamaah di masjid ini, kemudian mendengarkan kajian-kajian keagamaan, itu karena kita tadi ada dorongan hati dari rumah kita, maka melangkahlah kaki, berayunlah tangan, sampailah kita ke masjid ini. Tapi kalau tidak ada dorongan hati, walaupun sudah terbangun, sehat badan, ada kesempatan, tak akan melangkah kaki kemari. Maka disebut dhamirul qalbi. Di sinilah letak hadis Rasulullah yang sering Bapak dengar, sering ibu dengar, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu. Ketahuilah olehmu semua, kata Rasulullah, bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Ya. Apabila dia baik, kamu termotivasi untuk melakukan kebaikan. Apabila dia rusak, kamu pun terangsang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ala wahyal qalbu, ketahuilah kata Rasul, itu adalah hati. Tapi hati yang dimaksud di sini Bapak, hati yang dimaksud di sini bukan love yang kata orang itu, yang bentuk love itu. Kalau itu kan jasad, tapi rohaninya, ya, secara rohaniahnya itu ada dorongan. Nah, hari ini hati kita mendorong untuk yang baik. Makanya ada doa. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Ada dia orang berdoa gini, tsabbit bil Islam, boleh. Tapi kalau tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik, boleh juga. Tetapkanlah hati kami, ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini untuk senantiasa taat kepada perintahmu, untuk tetap senantiasa taat kepada perintah Rasulmu. Ada berapa Bapak? Yuk kita hitung. Jasmaniya, rohaniya, jasmaniya, rohaniya, hawasiyah, panjaindra, baru berikutnya dhamirul qalbi. Oh ternyata belum sampai kepada yang kelima, namanya hidayah aqliyah. Apa itu? Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Jadi kira-kira kayak begini Bapak. Kalau tubuh kita dapat merasakan sesuatu, hati kita sebagai motivasi, hawasiyah panca indera tugasnya mengobservasi lingkungan. Habis itu ada keinginan hati, tapi keinginan hati ini pun perlu badan pertimbangan. Apa itu? Akal. Apakah yang akan kita lakukan itu baik atau tidak? Perlu akal. Akal terbentuk untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada dorongan dalam kehidupan, terutama sumbernya dari hati. Ketika akal terbentuk, kembali kepada sumber aslinya. Apa itu? Agama. Makanya Rasul bersabda, "Taraktu amrayni lam tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara itu, kamu tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, faktor ini banyak orang yang tahu persis tentang kumpulan Islam. Orientalis itu tahu persis kumpulan Islam. Termasuk di antaranya orientalis Belanda yang pernah ke Indonesia, yang bernama Senop Rogne, yang bisa masuk ke Aceh dulu, sengaja disekolahkan oleh Belanda pada waktu itu ke Mekah untuk mendalami Islam. Tahu persis dia kumpulan Islam itu. Tapi rupanya kenapa tak masuk Islam misalnya mereka itu di California, di mana ada jurusan Islamologi, misalnya pelajaran pendalaman Islam, dosen mereka kan Muslim. Mereka dalami itu. Tetapi kenapa mereka tidak Islam? Oh, rupanya terbentur hidayah agama tak dapat orang dulu. Hidayah dunia tak dapat mereka. Maka yang ingin kita dapatkan itu, kata Al-Mawardi, sekurang-kurangnya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, hidayah agama ini. Supaya apa?
supaya kita lurus. Ya, karena mustaqim itu lurus perjalanan, lurus dalam arti kata sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau soal sholat, udah sholat. Kalau soal melakukan ini tadi yakin, apa lagi? Asyhadu an la ilaha illallah. Udah semua ucap itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau begitu apa? Yang tertinggi itu adalah hidayah taufiqiyah. Taufik. Ada Pak Taufik sini? Ada. Hidayah taufiqiyah. Contohnya apa? Gini Bapak. Kita sama-sama Islam. Sama-sama diikat dalam bingkai syahadatain. Diikat tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi masing-masing kita yang sudah beragama Islam nih dapat hidayah agama ini. Ada orang termotivasi terus untuk melakukan kebaikan. Kalau orang cuma sholat 5 waktu sehari semalam, dia banting duhanya, dia ambil itu tahajudnya, dia ambil tilawah Al-Qur'annya, ada hartanya, dia sisihkan di samping zakat sedekah. Oh, itu orangnya betul-betul dapat taufik sebenarnya. Wah, gitu kira-kira contoh kecil. Makanya ada lagi doa. Allah ada wasakinata wal maghfirata wassalamata wal barakata wat taufiqa wal hidayata alaina. Ya Allah, cucurkanlah kepada kami rahmat-Mu, keselamatan untuk kami, kemudian hidayah, taufik, mohon kami ya Allah. Begitu kira-kira. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat yang kita kerjakan, maka tambahkan fokus kita ketika membaca itu.